Bahaya, Cina terbukti mau bangun pangkalan militer di Indonesia. Sebuah laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mencatat fakta bahwa Cina memiliki proyeksi perluasan kekuasaan. Pemerintah Xi Jinping berambisi membangun jaringan logistik raksasa dan menguasai sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Salah satu caranya adalah membangun pangkalan militer. Tak diragukan lagi bahwa Cina tengah mengalami peningkatan pesat di sektor militer. Pembuatan sejumlah rudal balistik berhulu ledak nuklir hingga kendaraan tempur super canggih seperti kapal induk 003 adalah bukti negeri tirai bambu punya ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan dunia selain Amerika Serikat dan Rusia. Sebuah fakta baru muncul dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat. Menurut laporan Asia Nikkei Review yang dikutip Viva Militer, salah satu poin yang tercantum dalam laporan itu adalah soal peta kekuatan militer Cina. Laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga membahas soal kemungkinan Cina akan membangun jaringan logistik di sejumlah wilayah Samudra Hindia. Sejumlah negara masuk dalam rencana Cina untuk pembangunan fasilitas logistik militer. Data itu tercantum di halaman 200 soal perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat Cina 2020. Ada 5 negara yang menjadi target Cina sebagai tempat di mana pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA akan dibangun. Yang mencengangkan, ada nama Indonesia dalam laporan itu. Selain Indonesia, ada 3 negara Asia Tenggara, Thailand, Singapura, dan Myanmar yang juga menjadi sasaran Cina. Kemudian laporan itu juga menyebut bahwa Cina ingin membangun pangkalan militernya di Pakistan dan Sri Lanka. Tak cuma di Asia, Cina juga tengah berusaha melakukan pendekatan ke sejumlah negara Afrika dan Oseania. Yang menjadi dasar pemikiran Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan prediksi ini adalah pasca dibukanya pangkalan militer Cina pertama di Djibouti, salah satu negara yang masuk dalam kawasan tanduk Afrika pada 2017 silam. Menurut laporan lain yang dikutip dari Viva Militer dan South China Morning Post, pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina di Djibouti dibuka pada 1 Agustus 2017 lalu. Xi Jinping menunjuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA sebagai operatornya. Sehingga total pemerintah Cina menggelontorkan dana sebesar 900 juta US dollar atau setara dengan 8,60 triliun rupiah untuk membangun pangkalan militer luar negeri pertamanya ini. Pembangunan pangkalan militer di Djibouti tidak lepas untuk mendukung reaksi militer terhadap segala kemungkinan yang mengancam investasi Cina di kawasan Afrika. Cina disebut bakal seret Republik Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Cina disebut bisa menjerat Indonesia untuk meraih visinya pada Laut Cina Selatan melalui sebuah proposal. Padahal Indonesia telah lama memperjelas posisinya sebagai negara non-penggugat di Laut Cina Selatan. Indonesia pun diminta untuk waspada terkait proposal yang ditawarkan oleh Cina tersebut. Hal itu dikatakan Aristio Rizka Darmawan yang menuliskan keresahannya mengenai posisi Indonesia di Laut Cina Selatan pada tulisannya yang dimuat The Interpreter. Aristio merupakan seorang dosen sekaligus peneliti senior di Center for Sustainable Ocean Policy di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan fokus penelitian pada keamanan maritim di Asia dan Pasifik. Seperti diketahui, China telah mengajukan beberapa proposal pembangunan bersama di Laut Cina Selatan sejak tahun 2017 kepada Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Dalam proposal tersebut, China mengusulkan untuk membentuk Partly Resource Management Authority dengan keanggotaan tidak hanya dari negara-negara penggugat yang bersengketa, yaitu Brunei, China, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, tetapi juga Indonesia. Kekhawatiran itu berasal dari artikel yang pernah ditulis oleh Hua Guoqi dari Universitas Fudan. Artikel tersebut telah diterbitkan tahun lalu di jurnal Contemporary Asian Studies. Dalam artikel yang ditulis oleh Hua Gao, disebutkan bahwa tujuan China adalah memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan wilayah yang damai dan stabil, serta mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara pesisir lainnya dan mengurangi persaingan China-Amerika Serikat di wilayah yang disengketakan. Menurutnya, bekerja sama dengan China sama saja dengan memvalidasi klaim Laut Cina Selatan, sebuah langkah yang akan sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Penerbitan serangkaian catatan diplomatik antara kedua negara baru-baru ini membuat jelas Indonesia harus waspada terhadap niat China. Indonesia tidak boleh melibatkan proposal apapun dari Beijing terkait dengan pembangunan bersama di Laut Cina Selatan. Langkah China yang menyeret Indonesia dalam pusaran konflik sengketa wilayah itu menjadi sorotan kelompok think tank yang berbasis di Sydney, Lowy Institute. Posisi Indonesia jelas, Indonesia bukanlah penggugat atas fitur apapun di Laut Cina Selatan, sehingga tidak ada batasan maritim yang tertunda dengan China. Tetapi China secara sepihak bersikeras zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen di lepas pantai Pulau Natuna tumpang tindih dan diklaim sebagai 9 garis putus. Sementara putusan Pengadilan Internasional 2016 menegaskan 9 garis putus China tidak memiliki dasar hukum berdasarkan hukum internasional yang mendukung posisi Indonesia. Untuk alasan ini saja, tidak ada dasar bagi Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian pembangunan apapun dengan China. Keputusan Pengadilan Internasional pada 2016 itu pun diputuskan bahwa untuk menciptakan pembangunan bersama di wilayah yang disengketakan, China diharuskan memiliki klaim yang sah berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. China tak pernah menanggapi permintaan diplomatik Indonesia yang meminta klarifikasi soal 9 garis putus. Dalam artikelnya, Hua Gao menulis bahwa Beijing sengaja mempertahankan ambiguitas tentang koordinat dan dasar hukum dari 9 garis putus dalam upaya untuk menghindari eskalasi dalam sengketa dan menjaga hubungan dengan penuntut ASEAN. Hal ini tampaknya interpretasi yang murah hati, bahkan jika dia mau mengakui jika China akan mengambil tindakan militer lebih lanjut di wilayah yang disengketakan, hubungannya dengan penuntut ASEAN akan memburuk. Tidak ada alasan untuk mengharapkan agar 9 garis putus akan segera berubah. Selama masih ada ambiguitas tersebut, tidak ada kemungkinan etikat baik dari China dalam menegosiasikan usulan pembangunan bersama dengan Indonesia. Berdasarkan hukum internasional, Indonesia berhak atas ZEE-nya di perairan sekitar Pulau Natuna dan berhak atas sumber daya yang ada di daerah tersebut. Jika Indonesia menyetujui proposal pembangunan bersama di bawah SRMA, kemungkinan besar Indonesia akan kehilangan hak kedaulatannya di dalam ZEE ini, karena akan ada otoritas manajemen sumber daya untuk mengatur eksplorasi wilayah pengembangan bersama. Setelah serangkaian insiden dengan China di Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo memperkuat posisi Indonesia di kawasan ini dengan fokus pada 3 program utama: wisata bahari, energi, dan pertahanan. Jakarta lebih baik fokus mengembangkan Kepulauan Natuna sendiri daripada bergabung dengan China. Perilaku China dalam mengawal kapal penangkap ikan ilegal ke ZEE Indonesia di Natuna meningkat seiring dengan meningkatnya penegakan hukum di Indonesia. Publik Indonesia semakin melihat China sebagai ancaman. Jika Jakarta berbalik dan tiba-tiba memulai pembangunan bersama dengan Beijing di daerah itu, kemungkinan besar itu akan menimbulkan pertentangan yang meluas. Salah satu dari alasan ini saja akan menimbulkan pertanyaan
mengenai kearifan Indonesia dalam mengupayakan pembangunan bersama di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Secara keseluruhan, itu adalah alasan yang jelas untuk menolaknya.